Halo, Libra. Wah, Libra, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Halo juga Cross Watcher yang lagi memantau Libra. Ini general reading energi banyak orang yang punya birth Libra. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok, mungkin vice versa, atau kebolak-balik, dan timeless, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. So, kita cek energi Libra dan orang yang dealing sama Libra ya. Energi kamu dan dia. Kita bakalan lihat energimu ya, dan orang yang dealing sama kamu. Kita kayak cek juga gitu perasaannya, energinya ke kamu ya. Mari kita lihat Libra dulu ya. Oke. Wow, Magician and the Mirror. Ini bisa energimu, tapi ya karena general bisa aja vice versa ya, bisa energi dia. Wah, jika ini kamu ya, aku ngerasa kamu lagi sedang memikirkan sesuatu, atau kamu memikirkan seseorang ya. Kamu merasa aku move on nggak ya? Aku lepasin dia tidak ya? Gitu. Maksudnya ya, aku lupakan dia atau enggak? Apa memang semuanya harus diakhiri? Apakah aku memang harus lepaskan dia? Apalagi kalau udah toxic ya, udah nggak sehat. Ya, kadang gimana ya, males juga gitu bertahan dalam situasi yang nggak sehat lagi buat kamu. Istilahnya udah toxic banget ya. Cuma ini kenapa terasa sulit, mungkin beberapa kalian dealing sama twin flame ya, dealing sama mirror. Ada koneksi mirror gitu antara kamu dan dia. Jadi ya memang sulit dan benar-benar berat gitu. Semua terjadi kayak badai gitu ya. Kadang koneksi ini benar-benar bikin kamu terasa sesek gitu. Kadang ngerasa sedih, sesedih-sedihnya. Tapi kadang ya bisa senyum-senyum juga. Cuma memang yang sedih ini kan menyakitkan ya. Jadi beberapa kalian mungkin aja kamu punya koneksi kuat sama seseorang, dan itu menguras energi banget ya, benar-benar nggak enak ya, apalagi kalau orangnya toksik terus, nggak menunjukkan perubahan yang lebih baik. Cuma aku ngelihat di sini entah beberapa kalian ya pada akhirnya harus bikin keputusan, kamu mau bertahan nggak di koneksi itu atau mau melepas gitu. Kalau udah nggak layak lagi, nggak wajar lagi, udah nggak sehat lagi, ya mending dilepaskan. Cuma aku ngelihat di sini ya, kamu gunain intuisimu ya. Kadang kita perlu membaca petunjuk-petunjuk dari semesta. Ya mana tahu di situ ada sebuah petunjuk, kamu bisa bersatu atau enggak dengan dia. Gitu. Soalnya kamu masih sayang banget sama seseorang itu. Aku ngerasa ini bisa vice versa juga, atau jangan-jangan kalian saling cinta tapi karena sesuatu keadaan atau yang lain ya kalian sulit berjuang, atau memang kamu udah capek, udah lelah, udah sangat kecewa, jadi kamu denial perasaan itu. Kamu ngerasa ya udah, ya cinta sih sama dia, tapi ya kalau nggak ada faedahnya ya denial gitu ya, kamu tolak rasa itu ya. Ada di sini yang jadinya ya kita pakai topeng saja gitu, entah dianya atau kamu atau siapa, atau sama-sama gitu ya. Kita pakai topeng, kita kayak berusaha
tidak terjadi apa-apa gitu. Kita berusaha baik-baik aja. Atau kamu berusaha tegar, pura-pura kuat kah atau apa, tapi ya kamu kan nggak sekuat itu. Orang-orang bisa aja melihat kamu kuat, tapi belum tentu kamu di dalam kuat. Karena kamu bisa aja sih kadang tiba-tiba sedih, tiba-tiba meratapi semuanya gitu. Hmm, Cuma ya kadang kita denial rasa itu ya efek negatifnya sakit banget gitu. Kalau memang kecewa kan harusnya kecewa aja. Kalau memang cinta ya cinta gitu. Tapi ya mungkin karena sesuatu hal ya bisa aja ada efek positif kita denial rasa itu. Ya mungkin efek positifnya ya supaya perlahan bisa melepaskan apa yang sudah seharusnya dilepaskan. Supaya bisa keluar dari situasi yang udah gak sehat gitu. Nah, kalau orang yang dealing sama kamu, aku rasa ya dia bertopeng juga ya. Ini kuat banget energi mirror. Jadi dia tuh denial perasaannya juga ke kamu. Sebenarnya dia masih sayang. Ini ada yang masih cinta banget nih sama Libra atau vice versa. Tapi pakai topeng gitu, kayak pura-pura nggak cinta gitu, pura-pura nggak sayang. Padahal sebenarnya bucin ya. Lagi bucin banget sama Libra. Atau Libranya lagi bucin. Bisa vice versa ya. So, kamu kadang capek, lelah dengan situasi drama ini karena bertopeng banget. Apalagi kalau dua-duanya pakai topeng ya. Ya sedih sih sebenarnya nggak jadi diri sendiri. Sama-sama cinta tapi ya entah karena satu dan lain hal ya kita begini atau dianya begitu ya. Lalu perasaannya ke kamu, Libra. Perasaannya. Nah, ini bisa vice versa. Aku ngerasain dari tadi ada sense kayak ada seseorang yang diam-diam takut kehilangan ya. Ada seseorang yang diam-diam ngerasa jealous gitu, cemburu. Ya takut kehilangan aja. Entah dianya atau kamu atau siapa ya. Jadi kayak ada seseorang yang merasa aku tuh sebenarnya takut loh kehilangan kamu. Cuma ya entah karena egoku, gengsiku atau yang lain atau keadaan atau ada hal yang sensitif, ada hal yang membuat ya aku kayak gini, tapi intinya ya aku takut sih kehilangan gitu. Aku kadang takut kamu ke yang lain, kamu fokusnya ke yang lain. Ada yang merasa gitu. Aku ngelihat entah ini dianya atau kamu. Ada yang apa ya, udah tahu gitu. Oh, ternyata ya lu berharga gitu. Oh, ternyata lu ini punya kualitas yang bagus ya. Ada sini yang menyadari kayaknya kamu tuh punya kualitas yang bagus ya, yang dia nggak temukan di orang lain. Kayak misalnya kenyamanan, mungkin dia nyaman sama kamu, bahagia, ngerasain ya sebenarnya cinta yang sesungguhnya sama kamu gitu. Cuma dia tidak jadi dirinya sendiri. Mungkin ini orang yang masih ngikut-ngikut standar dunia ini, desakan society, kayak ya pengaruh orang lain, atau ya kata orang nanti gimana, atau banyak hal sih kayak membuat dia itu stagnan di posisi yang begitu-begitu aja. Beberapa dari mereka sebenarnya dia punya banyak masalah ya, dan itu ngaruh banget ke koneksi kalian. Kayak misalnya dia lagi stres juga nih mikirin keluarga, mikirin orang lain kah, atau mikirin uang, mikirin kerjaan. Ya itu sebagai ini aja sih, alih-alih ya. Karena aku ngelihat orang ini sebenarnya mungkin kayak kamu, pengen melepas, pengen move on kah, atau ya pengen mengikhlaskan semuanya, tapi berat gitu. Walaupun dialih-alihkan dengan kerja, fokus ke cari uang atau apa, tapi ya tetap aja sulit gitu.
Dan aku lihat di sini ada seseorang yang sebenarnya dia bertanya-tanya dalam hatinya. Aku cinta sama kamu ya, tapi kok susah banget memiliki kamu. Kok susah banget aku berjuang gitu. Eh, kalau memang aku cintanya sama kamu, kok susah banget bersama gitu. Itu sih. Nah, keselak aku. Maaf ya. Jadi perasaan dia itu dia pendam, ya. Ini sebenarnya bucin banget sih, kayak aku maunya sama kamu, tapi karena ya begini begitu, apalah dayaku ini. Ini ada yang kecanduan sih sebenarnya, ngerasain ketergantungan sama kamu. Tapi malu, ya. Entah dia pernah bikin kesalahan. Orang ini tuh sering gelisah sih, sering anxiety ya. Dia sering gelisah mikirin kamu. Entah memang udah bercampur aduk yang dia rasain, kayak ya dia cinta sama kamu, sayang, terus dia rindu, terus ada rasa-rasa kadang cemburu gitu, kamu sama siapa di sana, ngapain. Terus ya banyak sih yang nggak tersampaikan, apalagi kalau dia belum terbuka sama kamu. Kan ini ada orang yang pengen banget sebenarnya ngomong, sebenarnya isu di hidup aku tuh gini loh, masalah aku gini, aku tuh maunya begini begitu, tapi ya nggak dijaga komunikasi itu. Akhirnya dia cuma ini aja, bertapa, berkontemplasi, merenungkan semuanya sendirian. Padahal kalau dalam relasi hubungan kamu sama dia tuh harus bicara sebenarnya. Oke. Nah, aku ngerasa entah kamu ya atau dia, ada orang yang kayak memanipulasi perasaan itu. Makanya tadi aku ada bahas kan, entah siapa nih pakai topeng gitu, kayak udahlah gitu. Aku juga nggak mau jadi bucin, nggak mau jadi budak cinta. Emang sih aku cinta sama kamu, tapi ya bodoh amat lah, masa bodoh lah gitu, ribet soalnya. Cuma di sini entah dia atau kamu, kalau misalnya denial perasaan itu, ya sakit sih kita nggak menjadi apa adanya, karena di situ jadi duar gitu ya. Jadi kayak apa ya, kita beradu ego jadinya. Sebenarnya kita sama-sama cinta, cuma kita melindungi diri kita dari situasi nggak enak. Contoh, dia memang mungkin basicnya ego, dia mungkin memang basicnya dia egois lah, nggak mau berjuang atau apa. Nah kamu jadinya ikutan ngebawa ego kamu ngerasa ya udah, kalau dia pasif ya saya bisa pasif, kalau dia diem ya saya diem gitu, kalau dia nggak mau berjuang ya saya nggak berjuang. Ya it's okay lah, Libra kan balancing ya. Keseimbangan. Tapi ya memang sakit sih, karena menahan cinta itu nggak mudah. Akhirnya kayak susah melupakan, susah move on. Entah siapa di sini ada yang susah move on. Apalagi kalau mirror ya. Ya udah kita sama-sama aja membawa ego kita gitu. Tapi akhirnya sama-sama sakit, sama-sama nggak bisa move on. So ya pelajaran di sini ya hikmahnya, kalau kita mencintai ya tulus aja. Kalau memang kamu merasa gimana ya, aku cinta gitu, ya udah perhatikan dia, sayangi dia dengan ketulusan, nggak usah nuntut apa-apa. Ya kalau kamu mau ngerasa relax gitu, karena kita kalau sayang sama seseorang tapi nggak tersampaikan ya akhirnya tertekan gitu kan. Jadi ya kalau kamu ngerasa aku sayang sama dia, pengen perhatian gitu, pengen ya memperhatikan dia gitu, ya lakuin, tapi tulus aja. Kalau kamu ngarep atau kamu berekspektasi, berharap dia begini juga, begitu juga, ya duar lagi di sini. Akhirnya ya kecewa. Sebenarnya yang bikin kita kecewa karena kita berharap, kita berekspektasi. Kita takut kecewa ya karena gitu sih.
Mungkin karena kita selama ini punya pola pikir ya, semua harus sesuai dengan harapan kita. Coba kalau harapan ekspektasi itu agak dikesampingkan ya, pasti kita bisa mencintai dengan ketulusan gitu. Dan logika ya dengan perasaan itu kan harus seimbang. Kita boleh sih ngebawa logika kita bilang ya realistis lah, sesuai dengan kenyataan begini begitu. Tapi ya kamu kan sebenarnya harus sayangi perasaanmu juga. Kalau memang kamu sayang sama dia ya terima. Memang kamu sayang sama dia gitu. Terima dirimu ya. Nggak usah ngebohongin perasaanmu gitu. Tapi ya kalau kamu rasa banting setir aja gitu pakai logika ya terserah sih. Kan hidup pilihan gitu ya. Kamu mau condong ke logika terus ya nggak apa-apa. Cuma resikonya ya perasaan sakit ya. Tapi kalau seimbang tuh perasaan dan logika ya balance. Jadi tantangan buat Libra ya. Balancing yang sesungguhnya itu kayak gimana ya? Keseimbangan yang sesungguhnya itu harusnya seperti apa? Mari kita tanyakan pada diri masing-masing ya. Bisa vice versa. Dan ya aku ngerasain banget ada seseorang yang sejujurnya takut sih kehilangan kamu. Karena dia ngelihat ada kualitas di dalam dirimu. Ini bisa vice versa. Tapi ini orang punya ego yang besar. Ada gitu seseorang yang egonya sangat besar. Jadi dia merasa ya udah apa yang aku pikirkan itu yang benar. Tapi kadang dia baper. Kadang dia bawa perasaan lagi ke kamu, ya. Pengen pergi sih, meninggalkan koneksi ini. Tapi hatiku berat banget ke kamu. Gitu. Apalagi kalau ini ya kamu memang berkesan, ya sulit sih dia. Sulit banget dia lepasin kamu. Ini beberapa kalian fondasinya memang punya chemistry ya, punya koneksi. Jadi kalau udah ada koneksi ya rasanya gimana ya? Agak sulit sih membangun chemistry dengan orang lain. Istilahnya ya, aku cintanya sama kamu gitu. Kan aku nggak bisa memilih aku cinta sama siapa. Ya aku cintanya sama kamu mau gimana gitu. Cuma kan kamu nggak perlu dengar itulah, kan gengsi gitu ya. Gengsi bilangnya kalau aku cintanya sama kamu aja. Ya istilahnya gitu sih kak. Bisa dia atau kamu kayak gitu. Atau mirror tuh sebenarnya ya kita dua doang yang connect gitu. Kita berdua doang yang connect. Tapi ya gitu sih. Entah banyak di sini sandiwara atau ya aku nggak mau bucin, aku pakai logikaku aja, aku realistis, kenyataannya ya sulit atau apalagi yang mau aku lakuin, sedangkan dianya kayak gini kayak gitu, nah mungkin ada. Cuma di sini ya pesan semestanya juga tentang kalau kita belum siap kehilangan seseorang, jangan paksakan diri kita, jangan terlalu keras sama diri kita untuk melepaskan, karena semua itu butuh waktu ya. Terus kita harus tanyakan pada diri kita masing-masing, kita udah melakukan yang terbaik nggak? Kalau kita belum benar-benar melakukan yang terbaik, kalau kita belum totalitas berjuang dalam cinta, berarti harus ada yang dilakukan lagi. Jangan diam 1000 bahasa ya, entah dianya atau vice versa ya. Tapi kalau kamu ngerasa ya udah aku udah ngelakuin yang terbaik, ya udah tugasmu udah beres. Sekarang tinggal tunggu waktunya kamu menuai kebaikan. Bisa kebaikan dari dia atau dengan yang lain ya. Kalau udah ngelakuin yang terbaik sebenarnya tinggal terima aja, tinggal menuai. Tapi kalau kita rasa ya aku juga masih ada nih egoku, aku kayaknya masih belum totalitas ya, berjuang lagi. Itu kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Nih, ini kayak apa ya, koneksi yang harus seimbang loh ya. Kalau kamu ngerasa kok kayak aku aja ya yang berjuang, ya berarti udah nggak seimbang kan.
kok kayak aku aja sih yang berjuang di koneksi ini. Kalau dianya pasif ya, ini kan nggak seimbang, berarti kamu harus lepaskan. Gitu. Tapi kalau kamu ngerasa memang aku belum melakukan yang terbaik, ya berusaha lagi. Atau jangan tanyakan kenapa gitu. Kenapa ya masih ada koneksinya? Kenapa ya aku mencintai dia, tapi kok semua terasa sulit? Kenapa hati aku hanya ke dia aja? Tapi aku tahu ini sulit loh, ini rumit. Kenapa bisa sulit rumit gini kalau memang dia yang aku cintai gitu. Ya istilahnya kok sulit memiliki. Tapi ya ini sebenarnya ya, mau kamu bisa bersatu atau enggak, maksudnya ya mau ini jodoh atau tidak, sebenarnya ini banyak pembelajaran ya. Jadi kalau koneksi itu masih diizinkan ada di kamu dan dia, berarti masih ada pembelajaran di koneksi ini. Contoh, ya mungkin dari sini kita nanti banyak belajar, banyak pengalaman, atau memang melalui koneksi ini kita banyak membayar karma kita, karma masa lalu, keluarga, leluhur, atau apa ya. So ya kalau kita ngerasa ya udah harusnya kan melepas hal yang udah nggak bagus lagi, atau udah saatnya melepaskan seseorang yang sudah sepantasnya dilepaskan. Tapi kenapa masih ada koneksi ini ya? Mungkin masih ada rencana semesta. Bisa aja pertama masih ada kemungkinan bersatu, tapi ada kemungkinan kedua masih ada pembelajaran di dalamnya. Masih banyak karma yang harus dibayar, makanya masih ada kesakitan dan kekecewaan. Cuma kalau mau apa ya? Mau benar-benar clear memang harus ada komunikasi ya. Memang harus ada komunikasi. Tapi kalau itu terasa sulit ya, berarti kembali lagi ke yang aku bilang tadi. Banyak banget pembelajaran yang harus dijalani dulu. Supaya membentuk karakter kalian menjadi pribadi lebih kuat, lebih spiritual. Ini kan bagian dari perjalanan spiritualmu juga. Oke? Jadi ini untuk Libra ya. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.